saya Luciana Carolina, Stambuk G701 18144. Saya dari kelas A. Di sini kita akan masuk ke dalam percobaan yang berjudul antipiretik. Apa itu antipiretik? Antipiretik adalah obat yang menurunkan gejala panas atau demam. Paracetamol mempunyai nama resmi acetaminophen. Indikasi dari paracetamol itu seperti demam, mialgia, sakit kepala, dan sakit gigi. Terus dosis untuk paracetamol sendiri untuk orang dewasa itu 3-4 kali per hari 500 mg. Sedangkan untuk anak-anak 3-4 kali per hari 250 mg. Mekanisme kerja dari paracetamol ini sendiri bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan mempengaruhi ambang rasa sakit. Kemudian selanjutnya itu ibuprofen. Ibuprofen juga biasa disebut dengan sebutan ibuprofen. Kemudian indikasi dari ibuprofen itu sendiri yaitu analgesik dan antipiretik. Kemudian dosis dari ibuprofen itu sendiri 3-4 kali per hari 200-400 mg. Mekanisme kerja dari ibuprofen itu sendiri yaitu menghambat kerja enzim siklosigenase 1 dan 2 sehingga menyebabkan penurunan suhu tubuh itu sendiri. Selanjutnya aspirin. Indikasi dari aspirin nyeri ringan, demam, dan radang sendi. Kemudian dosis untuk aspirin itu sendiri per oral awal 300-900 mg, diulang 4-6 jam sekali, maksimal 1 hari itu 4 gram. Mekanisme dari aspirin itu aspirin adalah salisilat yang menunjukkan aktivitas antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Ini adalah inhibitor selektif dan irreversible enzim siklosigenase atau COX-1 yang menghambat langsung dari biosintesis prostaglandin dan trombosan dari asam arakidonat dan juga menghambat agregasi trombosit. Selanjutnya kita masuk dalam cara kerja. Yang pertama disiapkan alat dan bahan. Selanjutnya diambil tikus, kemudian diukur suhu awal melalui rektal, kemudian diberikan ragi secara subkutan, ditunggu selama 5 menit, kemudian diukur kembali suhu melalui rektal. Kemudian perlakuan dibagi menjadi 2. Yang pertama rute pemberian secara intraperitoneal, terus yang kedua rute pemberian secara oral. Untuk rute pemberian secara intraperitoneal itu diberikan NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian untuk rute pemberian secara oral itu diberikan NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Kemudian kedua perlakuan ini diukur suhu pada tikus tadi pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian diamati suhu tubuh pada kedua perlakuan tersebut. Sekarang kita masuk dalam alasan perlakuan. Kenapa NaCl fisiologis itu diberikan secara intraperitoneal? Karena NaCl fisiologis merupakan sediaan steril di mana pemberiannya secara intravena atau intraperitoneal. Kemudian kenapa NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin diberikan secara oral? Karena obat-obat ini merupakan golongan NSAID atau non-steroid yang bersifat sebagai kontrol positif di mana melihat mekanisme kerja dari obat-obat ini dan sebagai pembanding dengan NaCl fisiologis sebagai kontrol negatif. Yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.